Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana guru-guru sehat ya? Semua penduduk Indonesia, pendidik Indonesia, pendidik PAUD di Indonesia. Semangat selalu semua pejuang PAUD. Salam hangat, salam sayang dari Helwia. Hai, kali ini Helwia ingin berbagi terkait dengan tujuan membaca cerita bagi anak usia dini. Gak banyak kok, cuma 11. Yang pertama, untuk memenuhi anak akan informasi. Yang kedua, kehausan akan keingintahuan anak, ya. Karena kita bicaranya adalah membaca, maka haus untuk keinginan anak. Yang ketiga, tentunya akan memberikan hiburan, ya. Ketika memang yang diberikannya sangat menarik, gitu ya, memberikan anak-anak hiburan. Yang keempat, memberikan kenikmatan atau kebahagiaan waktu kecil. Teman-teman, kalau misalkan kita bicara tentang cerita, membaca cerita bagi anak usia dini, selain kehausan ingin tahu, menghibur, kenikmatan kebahagiaan waktu kecil. Jadi ada rasa-rasa yang berkesan gitu ya, bahagia, momen-momen saat masih kecil. Yang berikutnya, memperluas wawasan. Jadi ketika memang ada yang dibacakan itu bisa menambah ilmu buat mereka. Bahkan juga kita, coba deh, kalau kita banyak baca juga ada banyak banget wawasan-wawasan. Jadi kalau kita ada di momen-momen yang memang kita membahas itu, kita bisa membahas, dan termasuk juga anak memperluas wawasan, mengembangkan daya imajinasi anak. Ya kan, kalau udah kita cerita itu, membacakan cerita itu dia akan berhayal, berdaya imajinasi. Yang berikutnya adalah memberikan pengalaman emosional yang mendalam. Ya, ketika kita menceritakan suatu tokoh, terus tokoh itu dengan perjuangannya, terus pada saat itu tokoh itu bagaimana perjuangannya, terus bagaimana dia fightingnya segala macam sampai akhirnya mereka tokoh ini menjadi sukses apa segala macam, itu kan ada ya, kasihan ya dia tuh seperti ini ya, kasihan ya aku tuh nggak seperti ini, aku tuh kepikiran ini, nah itu ya, jadi ada rasa seperti pengalaman seperti itu. Yang berikutnya adalah menanamkan pendidikan moral tanpa menggurui. Nah ini, jadi ketika kita membacakan sesuatu, sebenarnya kita mau mensisipkan ada nasihat, tapi nggak menggurui. Padahal sebenarnya itu penting banget disampaikan gitu. Jadi boleh kita sisipkan dengan cara membacakan cerita gitu. Misalnya kita mau bicara harus mandiri, misalkan supaya udah berani tuh pakai sepatu sendiri, gitu ya, pakai kaos kaki sendiri, atau ke kamar mandi sendiri, atau minum sendiri, pokoknya apa suatu aktivitas yang bisa dilakukan sendiri. Nah kita cari tema-tema yang berkaitan dengan kemandirian gitu. Nah di situ mari kita sisipkan gitu ya pesan-pesan moralnya apa saja gitu. Tapi anak-anak nggak sadar bahwa itu sebenarnya lagi dikasih tahu sama kita gitu ya. Terus memuaskan kebutuhan akan ekspresi. Terus gimana gitu ya, kita bahagia terus kita teriak-teriak, kita gitu. Tapi kalau misalnya pas ada yang sedih-sedih juga, ternyata kita tuh sedih gitu ya, nangis gitu. Pas kita ada yang lucu terus kita ketawa gitu ya. Jadi memang ada, kita bisa mengekspresikan ya, dan menumbuhkan rasa humor gitu ya. Ada sih yang punya keahlian seperti ini gitu ya. Kan nggak mudah juga kita bisa memberikan rasa humor gitu ya kepada anak gitu. Nanti kalau anak nggak ngerti bu lagi cerita apa gitu kan ya, tapi apanya yang lucu, kan nggak enak ya kalau misalkan kita begitu. Tapi kalau kita sudah punya keahlian, ini punya skillnya untuk bisa menambahkan rasa humor, itu bisa ada rasa-rasa yang lucu gitu ya, bisa bikin anak-anak ketawa ya. Bagus gitu kan, banyak ya orang-orang yang bisa menceritakan terus juga ada ekspresi-ekspresi kebahagiaan gitu ya, anak wah ketawa gitu, teriak-teriak happy, dan meningkatkan kemampuan berbahasa melalui kalimat-kalimat yang baik. Nah biasanya kan kalau di dalam cerita-cerita itu kan kalimatnya bagus-bagus ya gitu, itu juga mengarahkan gitu, bisa oh tidak, oh apa gitu ya, berarti kalimatnya bagus-bagus, terima kasih tuh.
maaf boleh minta tolong gitu, ada kata-kata yang seperti itu ya. Jadi tertanamlah itu, dan juga itu menunjukkan bahwa ini loh kita harus menggunakan bahasa yang seperti ini. Terus meningkatkan apresiasi sastra. Jadi perlu juga kan mereka memahami tata bahasa, kalimat bahasa dan lain sebagainya ya. Terus perbendaharaan kata yang meningkat. Nah, karena kan udah banyak dibacakan buku cerita dan lain sebagainya, kan tuh banyak tuh kata-kata yang membuat mereka tuh tertanam lagi. Oh, ini tuh maksudnya ini. Oh, ini tuh ini. Oh, bahasanya tuh ini gitu ya. Jadi enggak terkungkung sama hal-hal yang dia tahu cuma segitu aja gitu ya. Sama kayak kita lah ya, orang dewasa juga ketika kita udah banyak baca juga banyak tuh hal-hal yang ini kita nggak tahu ya, tapi sebenarnya itu meaningful gitu ya, sama gitu ya artinya, tapi emang itu perbedaraannya aja gitu kan, dan itu harus meningkat gitu ya. Mampu membuat kalimat tanya jawab gitu ya. Terus boleh dong kita ada dialog gitu. Kira-kira kan ada ya menurut eh, adik-adik gitu ya, atau teman-teman gitu ya, anak PAUD gitu. Kira-kira ini kenapa ya gitu. Terus ini ada di mana ya? Terus kenapa ya gitu. Nah, kan gitu ya. Terus ayo coba kira-kira apa yang mau ditanyakan nih terkait ini gimana nih. Nah, kita ada dialog seperti itu. Jadi akhirnya mereka juga mau bertanya jawab gitu kan, karena otomatis ya kalau memang ada tanya jawab kan mereka ada berpikir gitu ya, kalau ada berpikir ya otomatis mereka terasa kognitifnya gitu ya. Thank you. Nah, alhamdulillah. Terima kasih loh ya untuk teman-teman semua. Ini sedikit kok, kalau emang ada yang nggak setuju ya nggak apa-apa. Namanya juga kan kita berbagi pengalaman ya, berbagi ilmu tentang terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Jika bermanfaat, alhamdulillah. Jika memang masih kurang, mohon maaf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.